Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang tadi kenapa ini belum saya ketek, belum kerekam. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, kalau ada sebuah lamaran kerja, kemudian lamaran kerja itu ada syaratnya, misalkan harus laki-laki, kemudian harus S4 misal begitu, harus begini-begini. Kemudian ternyata ada seseorang melamar, cuma itu syaratnya kurang, seharusnya 5 syarat tapi hanya 4, 1 tidak terpenuhi. Kinten-kinten kira-kira diterima napa mboten niku? Mboten. Panjenengan misalkan mau masuk sekolah, nah sekolahne anake harus ada syaratnya, misalkan 5 syaratnya. Kita mek 4 kurang 1, ngengkel tetap tidak diterima dan sebagainya. Nah, baik, itu sebuah prolog, mudah-mudahan nanti ini kita masuk. Alhamdulillah Bapak Ibu, di awal kehidupan malam hari ini kita dalam kondisi yang sehat, sehingga langkah kaki kita niki tidak salah tempatnya. Kalau kita di Sherlock, posisi di mana sekarang dicek niku, oh neng masjid, neng masjid. Apalagi ke masjid tujuannya untuk nun sewu sholat berjamaah, kemudian untuk ngaji. Keluar dari rumah untuk menuju tempat ibadah, salat, menuntut ilmu, itu kita dalam kondisi apa? Dalam kondisi jihad. Jihad fisabilillah hatta yarji, sampai kita pulang. Berarti nanti setelah ini selesai kita pulang, baru teko omah kita tidak dihitung jihad. Tapi lek sik mulai kayak ketabrak misalkan bakul gatuk misalnya begini. Nah, ojo ketabrak mesti berat. Nah, itu seadanya begitu, itu luar biasa nih. Nah, lah, jadi niki bab jihad niku, ini kajiannya di tauhid, nanti ketemu saya lagi di bab jihad. Ini jarang saya sampaikan juga nih, apalagi diginikan dakwahane ini berat nih, bab jihad nih. Nah, nanti suatu saat perlu ngaji bab jihad tapi jak direkam. Jak direkam. Nah, jadi nggih, mudah-mudahan sekali lagi kehadiran saya panjenengan semuanya rawuh di masjid ini yang pertama untuk nuwun sewu memenuhi kebutuhan kita setelah seharian kita nyambut gawe, tentunya ini banyak kita mengeluarkan energi. Nah, iman kita bisa rontok. Nah, kemudian kita cas hari ini mudah-mudahan masih dalam kondisi yang masih jrek nong, masih kuat. Oke, baik. Mudah-mudahan waktunya cukup nanti. Seperti di dalam flyer untuk hari ini enteng mawon. Enteng mawon niki, yaitu tentang zakat yang tidak dibayarkan. Apa kaitannya zakat yang tidak dibayarkan dengan harta haram? Kaitannya nopo? Dan tidak dibayarkan itu berarti kita mengambil hartanya orang lain kita miliki kalau tidak dibayarkan. Nih, jadi kemudian kita tahu bahwasanya rukun Islam ono 5. 1 diantaranya bayar zakat. Nah, tadi saya di depan tadi, kalau kita rukun 1 tidak terpenuhi, berarti ya kurang syarat kita. Misalkan rukunnya sholat wonten 13. Ya apa Ibu? Nah, dari 13 niku siji yang tidak, misalnya takbiratul ihram tidak panjenengan penuhi, ora takbiratul, batal semuanya niku. Batal. Dan masih eling ndak rukune salat 13. Wah, kemen Pak. 13 niku rukune niku. Nah, jadi sama ketika kita Islam rukune iki siji kurang, berarti
ya kurang syarat kita menjadi Islam. Ini bahaya niki. Nah, ya beberapa waktu ada yang dari jamaah Jati niku minta dibahas tentang zakat. Karena bahas zakat khusus saya tuh sungkan. Karena apa? Enek lazismu, kok ngelangkai, engkau salah dan sebagainya. Ya ini hanya saya cuplik yang kaitannya dengan harta haram. Ya. Nanti pandangan konsultasi silahkan ke lazismu, bayar ke sana konsultasi dan sebagainya. Ketuanya masih Pak Imam. Jadi, tapi kalau pengen memperdalam lagi silahkan untuk literaturnya itu punya Yusuf Kordowi, Kak Meten nih. Khusus bab zakat. Kinten-kinten nun sewu pernah dibahas tuntas belum tentang zakat nih bu? Nenggalek. Oh pantas anak saya minta saya sungkan tak izin lazismus dulu nanti. Lazis serang ngerti pak, ngerti pak ngerti lazis saya ngerti. Ini luar biasa zakat niku, nggih zakat niku, nggih. Baik langsung. Zakat jelas hukumnya wajib. Nggak usah didali ngerti nggih punan wis ngerti kabeh niki. Nanti kita dialog tentang kaitannya dengan harta haramnya saja. Ini karena spesialisnya saya di sana. Ya, satu aja dalilnya surat At-Taubah 9 ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah khudh fi'il amr. Khud, nah berarti niki seharusnya ada petugas negara niki departemen zakat bentuk pegawai data kabeh di data seret kowe kene kowe wajib zakat ambil, bukan dengan kerelaan mesti banyak yang salah nanti. Jadi harus niki pemerintah bentuk ya karena ya angel nang kita angel. Jadi seharusnya begitu sing bener. Jadi semua didata di Pak iki piro. Oh, ini wajib zakat, ambil zakatnya itu diambil. Nggak diambil kan strip sesuai, ya, seperti pajak niku, ambil dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dengan diambil justru bersyukur. Kenapa? Hartanya resik, bersih, tidak ada bolot-bolote. Nah, tidak diambil, kayak orang ngerti, mesti tidak dikeluarkan. Nah, nanti kaitannya nanti. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi dan mendoalah untuk mereka. Nah, kita ngambil, kita doakan. Doa zakat ada beberapa redaksi tentang doa zakat. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wah, niki dikaji tentang ini kok malah ngerti wae aku ora bayar zakat kok malah bayar. Malah ngerti neh nggih. Ngerti nah, kok penak ra ngaji kan malian? Malah ngerti neh nanti tambah ilmu. Dia ada dalil-dalil yang lain yang intinya hukumnya zakat niku wajib pun. Yang kedua, di dalam harta zakat kita niku ada hartanya fakir miskin. Berarti tidak langsung ada haknya orang miskin di dalam harta kita. Kalau kita tidak keluarkan, berarti kita ngambil haknya orang fakir miskin itu panjenengan embat. Itu dosanya di sana. Kita lihat surat Al-Ma'arij 70 ayat 24 sampai 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi fakir miskin, yang meminta dan yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak meminta. Sing minta niki lek sak niki malah lek wong miskin itu ora wani. Sing akeh malah sing njaluk-njaluk kendel niku orang miskin tapi berdasi. Ndak napa ndak niku? Ora usah nanti ditakokne kono. Malah justru nun sewu sing penggede-penggede pecah itu lek minta kendel. Tapi lek wong miskin itu minta wedi, ndak wani malahan.
pon ndak usah dibahas dari terus niku. Intinya di dalam zakat itu ada haknya fakir miskin. Dan ancaman bagi yang tidak mau membayar zakat. Saya singgung mawon niki, saya ndak detail niki. Di antaranya bisa dicek niki surat Ali Imran 380. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita tidak membayar zakat niku ada azabnya tersendiri. Di antaranya adalah niki dalam sunan Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang yang enggan menunaikan zakat hartanya, melainkan harta tersebut akan diserupakan, dibentukkan, diwujudkan oleh Allah berupa seekor ular ganas hingga melilit lehernya. Dia akan disiksa dengan bentuk ular. Dalam ayat yang lain, hadis yang lain, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pemilik harta benda yang tidak membayar zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya setrika api yang dipanaskan di neraka jahanam, kemudian disetrikakan pada lambungnya, batuke, dahinya, dan punggungnya, hingga Allah memutuskan di antara hamba-hambanya di suatu hari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun dibanding hari di dunia. Kemudian barulah diperlihatkan jalannya ke surga atau ke neraka. Jadi sehari di dunia, di akhirat sama dengan 50.000 tahun. Wonten wong sing usiane 1000 tahun niku. Neng kono sedina kene 50.000 tahun. Nah, kajian saya seperti itu, dunia sementara, akhirat selamanya. Urip niku hanya mampir ngombe. Ngombe niku pripun? Kados ngeten. Pirang menit niku wau. Niku urip niku kados ngoten niku, mampir ngombe. Panjenengan coba niku pirang menit ngombe niku. Paling lek panas ngentekne sak gelas niku sak menit. Jadi urip ning donya niku mek sak menit. Nah, niku kajiannya niku. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nah, sekarang kita masuk yang kaitannya zakat niki dengan harta haram. Bentuk-bentuk kezaliman dalam pembayaran zakat. 1. Apa kira-kira? Tidak membayar zakat. Zakat wonten pinten? Lek zakat fitrah insya Allah niki ndak terlupakan ini. Hampir semuanya saya yakin lek zakat fitrah niki. Karena setahun pisan mek 3 kilo, anggapnya 3 kilo. 3 kilo, dan ini selalu digembar-gemborkan dan berulang setiap tahun. Tidak lupa. Aman niku. Lek zakat harta mal, lah niku sing ya kita lihat nanti. Jadi bentuk kita zalim adalah tidak membayar zakat. Kalau kita tidak membayar zakat, berarti nun sewu, yang seharusnya untuk fakir miskin itu berarti kita ambil, kita makan. Nah, ini yang menjadi harta haram di sini. Seberapa jumlahnya? Ya sebanyak yang harusnya dikeluarkan. Misalkan panjenengan duwe harta misalkan 100 juta. 2,5%-nya pinten? 2,5 juta. Misalkan oke. Nah, kemudian berarti 2,5 juta niku haram bagi panjenengan nyeliliti niku. Lek ndak dikeluarkan,
Tapi saya yakin ini lek ndak mengeluarkan niki kok saja lek sing ngaji niki mboten. Mesti dikeluarkan niku. Mbah piye perhitungane ini saya tidak detail di sana karena bukan ngaji zakat tapi harta haramnya niki. Nah, kaitannya dengan haknya orang fakir miskin. Ini sekali lagi lek sing pertama niki saya yakin panjenengan wis mengeluarkan. Sekali lagi lek zakat fitrah oke. Zakat profesi masih ada perdebatan. Zakat mal, zakat harta. Nah, niki harus kita ketahui apa bondoku niki sing harus dizakati. Mobil, zakati mboten. Mboten. Lek mobile tinggi bisnis, tinggi travel dizakati, zakat penghasilan dari mobil. Omah dizakati mboten. Mboten, tapi lek kontrakan iya. Nah, itu harus tahu mana yang dizakati, mana sing mboten. Saya repot kita sing tak zakati ki apa ngertine wis zakat fitrah. Wah, niki brandnya itu. Sing repot di situ. Ya, nanti kalau tidak ada nanti nggih minta ustadz khusus atau minta lazismu kon jelaskan masalah zakat. Ya, lek saya lek ndak nek masjid ngeten iki ndak wani engko dikira nglangkai, salah nanti. Yo iki bar gantian ustaz lainnya. Sik spesialisnya niki. Insyaallah aman ini. Yang kedua niki. Membayar zakat tapi tidak sesuai kadarnya. Artinya seharusnya zakat itu dikeluarkan 1 juta mek bayar 200.000. Pun bayar saja nih cuma kurang. Nah, kurangnya niku 800.000-nya niku 800.000 itu berarti menjadi harta haram, dosa bagi panjenengan. Permasalahannya ngitung niku pripun? Nggih wonten hitung-hitungannya. Ya macam warisan, niku ana hitung-hitungane. Zakat nggih wonten sekian. Misalkan rikas itu 20%, lah ini 2,5%. Tapi lek kelasnya Abu Bakar niki 100%. Umar 50%. Nah kita 2,5%. Ngono pun tidak lali gitu curang. Ya, ini bahaya nih itu. Yang kedua membayar zakat tapi tidak sesuai kadarnya itu tadi. Tidak seharusnya 1 juta dibayar 200 pun bayar. Pun apik, cuma mungkin salah perhitungan tidak ada sebagainya. Di antara dalilnya surat Al-Ma'arij 70 24 sampai 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum tadi depan. Lis-sa'ili wal marhum, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak meminta. Jadi haknya miskin seharusnya 1 juta, karena kita bayarnya 200.000, 800-nya kita ambil, kita berdosa. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari langsung Allah mewajibkan zakat harta mereka yang diambil dari yang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Sing jadi ruwet ini kadang batasane kaya niku pripun, batasane miskin niku pripun. Kadang kan kita bingung di sana. Wah, miskin kok motore kok NMAX, omahe keramikan api, kalunge bendol telu, suruh gede-gede. Wih, ngene oleh apa? Babe ate dek kowe nggo NMAX kalung gelang gede. Lah sing wong ning pojok wong mbah-mbah tuwek ora oleh. Akeh napa kathah ngoten niku? Akeh. Ge piye ngoten niku? Batasane miskin pripun? Miskin niku lek sesuai ya karo sing data. Lek sing bolone sing data berarti ya dimiskinne kabeh. Lek miskin tapi kok saja didelok kok ora gelem slametan, oh ora usah dikeki ya sebagainya wis. Lek ngono ki angel lek ngono ki pun wis biyene lek ngoten iki. Bene ben ditanggung dhewe. Mari sekali lagi zakat diambil dari yang kaya diberikan kepada yang miskin. Napa wonten duwite wong miskin dijukuk kene wong sugih? Apa kira-kira lek akeh? Ya. Sing aja negara, sing pribadi mawon. Orang miskin zakat tapi memberikan hartanya kepada orang kaya. Nu sakniki akeh niku lagi musim niku. Napa kira-kira?
Dipikir mau ndak penak aku loh. Apa kira-kira? Orang kroso. Oh bukan, sing ya sedang berlangsung sekarang nih loh. Orang miskin tapi saya akan membayar untuk orang kaya. Nggak tahu. Tak singgung aja nesu nggih. Oh tuh. Becean. Nuwun sewu niku, nuwun sewu niku. Nggih, nuwun sewu. Ya, enggak memaksa tapi terpaksa secara hukum. Hukum adat, hukum masyarakat kalau begitu. Sing mantu wong sugih pejabat sing diundang wong melarat niku pripun niku. Wes ora usah dibahas terserah niku wis. Remuk musuh kula kalih ngoten niku nggih. Baik, berikutnya menunda-nunda zakat. Sakjane nggih bayar. Sakjane ya trep sak juta ya sak juta. Wae dibayar bulan Januari sik engko disilih-silih akhirnya bayarnya Juni. Niki lagi jadi yang bisa dijadikan dalil dalam Sahih Al-Bukhari dari Uqbah berkata, aku pernah sholat asar di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Asar nih. Setelah salam, tiba-tiba beliau berdiri dengan ya bahasa kita mah tergesa-gesa sambil melangkai orang-orang jamaah menuju ke rumah beliau. Orang-orang pun merasa heran dan dengan ketergesaan beliau. Setelah itu beliau keluar sambil menemui orang banyak dan beliau lihat orang-orang jamaah itu bingung. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung seruntul mulih. Misalkan imam kita begitu assalamualaikum, mesti wah paling kebelet ngono. Nek kebelet kan iso ning kene, niki mboten kondur. Kondur Rasul kondur. Begitu balik saya bingung. Cuman rawani takok. Engko salah sungkan. Nah, kemudian maka beliau pun bersabda, aku teringat dengan sebatang atau sebuah emas yang ada padaku di rumah tuh kelingan nih. Aku khawatir itu dapat menggangguku, maka aku perintahkan untuk segera dibagikan. Luar biasa nih. Jadi Rasul pun sholat kelingan. Nah, kelingane urung bayar zakat. Nah, beda lah kita. Nah, kita kelingane nopo? Beda kelingane kita. Kelingane waduh iki piye macam-macam. Ini Rasul kelingan langsung ambil itu langsung dikeluarkan langsung, ora ditunda-tunda. Niku ketika sholat. Ini juga sebagai dalil, ada yang memakai dalil bahwasanya ya bar sholat itu langsung prung nggih boleh. Nah, boleh mawon, tidak zikir dan sebagainya, tapi tidak dapat pahala sunnah berzikir nanti. Jadi ini jangan ditunda-tunda. Artinya ketika kita nun sewu menunda, seharusnya misalkan seharusnya bulan Januari ini zakat kita sudah diberikan fakir miskin, kemudian dipakai untuk nun sewu, mungkin beli beras, beli gereh dan sebagainya untuk makan anak istrinya. Ternyata kita undur engko sampai Juni. Lek luwe niku iso diundur ndak nggih? Iso, paling sak jam 2 jam. Lek diundur, wah luwe saiki minggu ngarep mangan ngono. Saged? Ya saged, bisa mati itu. Ndak bisa, seperti itu ndak bisa. Sama ketika kita menunda-nunda, berarti secara langsung kita menyiksa, bisa membunuh orang fakir miskin. Dosa niku. Menunda niki. Yang keempat, niki cuma 4 saja niki. Yaitu nun sewu niki, orang kaya mau menerima zakat. Orang kaya mau menerima zakat. Misalkan niki, Pak niki zakat fitrah kula untuk jenengan. Panjenengan sugih, nggih Mas, terima kasih matur suwun dipek. Berdosa panjenengan. Kenapa? Zakat itu dari kaya ke miskin. Nah, ini kami kok orang kaya,
Sing jadi masalah niku nuwun sewu. Ora rumangsa ora sadar kaya atau memang kelakuannya wong kaya lek dikeki apa panggah gelem. Jenenge uang niku mbak sugih kok dikeki panggah gelem. Panggah kurang. Ingat dalil dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, seandainya manusia mempunyai 2 gunung emas, pengen sing 3. Wis sugih pengen pecarane duitnya itu golek bolo, bandang duit liyane. Ngeruk nih. Dadi kae gelem. Seharusnya wah, nuwun sewu Mas ini salah alamat. Kula pun bahasane mbok sanes kula niki. Niki kalau tak tunjukne ning tak ternik. Nah niku sing bener. Malah alhamdulillah oleh beras ora tuku. Zakat to nggih, lek infak sedekah boleh. Orang kaya dikasih, misalkan orang miskin ngasih sedekah boleh kepada orang kaya. Boleh. Misalkan saya kayak panjenengan misalkan gathok ngono, sugih boleh. Bukan zakat. Lek zakat ndak boleh. Nah, itu tadi sing repot, kita ndak tahu kita ini batasan kaya kita mana. Sekali lagi itu tadi malah njaluk-njaluk niku sing wis sugih malah njaluk-njaluk ngoten niku. Ndak dibahas bahaya itu. Nah, intinya orang kaya tidak boleh menerima zakat. Nah. Kemudian pripun cara bertobatnya? Cara bertobat dari kezaliman terkait dengan 4 hal tadi, terkait dengan zakat yang tidak dibayarkan. 1. Bila tidak membayar zakat. Tadi yang pertama kan orang bayar zakat. Misalkan alhamdulillah kita dulu mungkin ya Islam tapi tidak paham karena tidak ngaji dan sebagainya. Sekarang umur misalkan 60 tahun, 60 tahun. Dan selama itu kita tidak pernah membayar zakat dan kita orang kaya. Alhamdulillah dapat hidayah dari Allah, ngaji akhirnya ngerti. Kebetulan yang dibayar ngajine ning kene. Kalian orang bab zakat mungkin tidak ngerti. Ngaji, oh iya toh ngono ternyata aku dhisik urung bayar. Pripun cara bertobate? Pripun? Diakumulasi. Misalkan dia sugih iki sejak 20 tahun memang sugih. Berarti umur 20 sampai 60 ada 40 tahun dia tidak bayar zakat. Diprediksi dihitung bla 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 misalkan dalam setiap tahun seharusnya dia mengeluarkan 1 juta misalkan. Jadi 1 juta kali 40 misalkan begitu, berarti 40 juta ambil keluarkan. Itu lek ndak bayar zakat. Lek mek 1 juta. Lek mek 10 juta kan malah ketok gede beh. Ini Innova anyar iki ra sida. Eman, wis ngumpul akeh. Kan begitu biasanya. Kenapa? Terakumulasi 40 tahun. Nah, itu caranya. Wah ini tidak kira-kira ngono. Wis tak bayar berarti insyaallah kita tidak, insyaallah sudah dibayarkan. Nah, kita nggih. Zakat itu dahsyat luar biasa loh. Nah, dulu waktu tahun 94 atau 95 ikut training tentang zakat. Nah, tentang zakat datangkan instruktur dari Jakarta. Seandainya umat Islam itu membayar zakat trep 100 ya 100 itu terkumpul sekian ribu triliun. Itu di rata-rata diprediksi saja sekian ribu triliun. Wah luar biasa niku. Nah, semua gelem bayar dengan sesuai. Sing jadi masalah niku aku bayar pajak ya orang bayar zakat. Nah iku sing kewali. Zakat itu kewajiban kepada Allah, lek pajak kepada negara. Ya loro-lorone dibayar. Tidak bisa saling menggugurkan satu dengan yang lain. Engko lek wis bayar zakat orang bayar pajak. Lha dicekel karo negara. Lek bayar pajak orang bayar zakat. Dosa tapi engko beda niku. Tapi tidak bisa saling menggugurkan. Jadi kalau sekali lagi zakat itu dikumpulkan, dikelola dengan baik, maka terkumpul dahsyat umat Islam niku. Masjid itu orang enek sing elek kabeh makmur itu seandainya betul-betul. Cuma nggih niki angel lek cuma petugas masjid biasa takok Pak Akor gajine jenengan piro? Apa wani?
Saya tidak pernah tanya kepada dia, Pak Nun Sewu gajinya panjenengan piro. Paling ngerti dari gambaran umum, tapi secara piro nu apa wani? Nggak wani. Tapi petugas takoni, "Slep mau gaji piro?" Data seret. Khut min awal tadi. Oh, kamu sekian bayar zakat, tarik. Nah, itu yang bener. Itu yang bener. Nah, itu lek ndak ngono. Ponto angel nakoni, bisa Pak kowe apa miskin? Mau data fakir miskin pripun? Batasannya kan bingung kabeh nanti. Paling didelok wih wong iki kerjaane iki dodol kopi, anake 7. Wah iki sajake kan sak didelok omahe kok gedhek. Nah, begitu, iki paling fakir. Mas pasti begitu. Sing pasti kan angel nakoni, Mas tadi piro sebulan gajimu? Tersinggung, pribadi itu Pak, kan angel kayak gitu. Tapi lo petugas. Ndak wani ben nolak, cekel ndak wani. Nah, itu sing benar begitu. Jadi tidak membayar zakat diakumulasi keluar semuanya di total dikeluarkan. Yang kedua, membayar tapi tidak sesuai kadarnya. Ya sama. Di total misalkan seharusnya 40 juta harus dibayar 20 juta. Kekurangannya 20 juta, maka diambil 20 juta dikasihkan fakir miskin. Nah, diberikan ke fakir miskin itu pripun? Nah, niki sebenarnya nanti kalau di bab zakat nikah akan ketemu caranya itu. Caranya sehingga fakir miskin niku tahun depan ndak miskin. Tapi kita nun sewu fakir miskin, buat 10 tahun bangga fakir miskin karena salah dalam pemberian kepada zakatnya niku. Nah, kita kan didom podo. Misalkan 1 juta misalkan 1. Ini ku dikeluarkan. Sing bener tahun ini Pak Kae kudu dimodali ben iso mandiri ben tahun depan wis soge. Tahun begitu. Jadi setiap tahun fakir miskin itu berkurang. Lek me dikai nun sewu dikai ikane tidak dikasih kailnya, dikai jolone. Kepenakan akhirnya panggah jalo endak ban berusaha. Tapi lek dikasih pancingnya, dikasih kailnya, di training sampai pinter, nanti dia kan bisa berusaha. Piye carane dia berusaha kasih modal, tek iki modalmu. Begitu sing men. Tapi yang jadi masalah itu fakir miskin itu dipiara. Dipiara memang. Kenapa? Ya untuk sebentar lagi kan dikai milih. Jadi terusnya yang ngonoan. Yang berikutnya, yang ketiga, menunda zakat. Nah, menunda zakat itu tadi seharusnya bulan ini Januari sudah dikeluarkan, saya Juni ya tetap dikeluarkan plus dikasih bahasane bayar zakat orang ini dindoki ndak enak, kita menghukum diri kita sendiri ya. Ketika kita melanggar perintah Allah bermaksiat, kita mencoba menghukum diri kita sendiri. Nanti bab tentang tingkatan-tingkatan takwa. Takwa kita luar biasa. Contoh nih kasusnya, setelah sholat duhur Umar bin Khattab ngendangi kebune kita meneng sawah kayak waktu arep panen kayak delok wah asik prosesnya. Tiba-tiba roh sahabat yang lain ki wis mulih ke masjid, wis sholat asar wis bar to. Orang krungu adzan ke Masjid Al-Falah misalkan begitu, listriknya mati, itu tidak sholat asar sekali. Ya Allah, gara-gara aku neng kebun kurma, aku neng sawah, gara-gara terlena dengan sawah ini aku tidak sholat berjamaah, sawahnya diinfaknya di jalan Allah didol. Ini tingkat iman yang tinggi. Saya kan panjenengan begitu. Kok nuwun sewu lali ora salat asar gara-gara nopo? Gara-gara neng sawah sibuk. Wah, ya Allah kok lali ora salat jamaah neng asar neng Masjid Al-Falah. Tak dol sawahku tak kayak neng masjid. Enak sih kayak ngono. Ada, cuma hasilnya panen titik dibagikan ngono lek sawah ndak. Lali sawah gini. Ini memang tingkat imannya berbeda. Itu menghukum diri kita sendiri seperti itu. Sahabat rata-rata begitu. Saya pun belum bisa seperti ngoten niku, misalkan ndak sholat berjamaah. Ya aku lah mbuh piye cak ndak kowe sebabe tidak sholat berjamaah. Pahalane 17, bar sholat dia menambah sholat sunnah
sunnah ini 17 luweh, sama menghukum dirinya dengan yang lainnya. Niku kelasnya sahabat. Lek kelasnya kita ndak sholat berjamaah, alhamdulillah penak, ternyata ndak jamaah itu cepet. Wah ini ndak ngoten. Orang ngaji, alhamdulillah orang ngaji penak, orang ngaji diribune diharap karena sesuatu ustadznya libur, alhamdulillah libur, yes. Sawaneng ngono. Padahal Pak aku udah libur, iya puas sudah. Yes, ora diseneni. Nggih. Yang terakhir, orang kaya yang mau menerima zakat. Pripun niki tobaté? Ya, kalau memang dia menerima, dia dieling-eling. Aku ben taun ki kok oleh zakat nih. Padahal sugih. Oleh zakat tak hitung itu, tak perkirakan sak kintal misalkan. Berarti berapa tahun dia begitu, ambil keluarkan plus dikasih untuk tebusane niku. Matur mawon niku. Lek bertobat. Waktunya tinggal 10 menit. Kemudian berikutnya, orang yang tidak atau kurang membayar zakat. Ini perhatikan niki. Seniki sing saja iki jarang dilaksanakan. Maka ketika meninggal dunia, mati tek. Dia belum bayar zakat, maka hartanya diambil untuk mengeluarkan zakat yang dikemplang niku, sing tidak dibayarkan. Permasalahannya anake orang ngerti, dia juga tidak berwasiat. Lendo bapak yo cek dhisik iki berkali orang bayar zakat, ya engko tokno zakate nggih bapak, misalkan begitu, hitung niku. Saya repot, anake ndak ngerti, bapak ndak ngerti. Nah, nanti tanggungannya ning akhirat. Jadi kalau misalkan anak yang ngerti sebelum Pak apa ada tanggungan dan sebagainya, niku zakat niku yang tidak dikeluarkan atau yang kurang. Sing salah tadi diakumulasi dikeluarkan. Tapi lek panjenengan wis ngeluarkan kabeh nggih ndak masalah. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, sekali lagi ini tentang kaitannya zakat hanya sekilas saja yang terkait dengan harta haram. Sekali lagi, ketika kita tidak membayar zakat, kita tidak membayar, kurang atau dan tadi yang 4 tadi, berarti itu adalah harta haram dalam diri kita, harus dibersihkan. Sekali lagi, mudah-mudahan ini tidak ada pada saya panjenengan semuanya, mudah-mudahan. Ini kok enek, iya itu tadi cara bertobatnya tadi dikeluarkan lagi, mohon ampun kepada Allah, diperbaiki lagi. Ada waktu sekitar 5 menitan 10 menit. Betul, kalau ada pertanyaan bab niki apa yang lainnya. Betul, silakan. Nggih, Pak Gufar. Bolehkah zakat diberikan kepada ibu bapak? Ya. Dan atau kepada saudara. Zakat dikekne ibuke bapake tidak boleh, kekne anake ora oleh. Itu adalah tanggungannya. Ibunya, usulnya yang ke atas niki, ibu bapake ini tidak boleh dibagi, tanggungan. Termasuk anak niki tanggungan. Tapi kalau dulure lanang, hawasinya nyamping. Ya Pak Gofar, bune adik misalkan niku adik begitu kayak nun sewu, kayak kondisinya kok nun sewu, ya sebagai berhak yang masuk 8 asnaf itu boleh, itu bukan tanggungan. Kenapa? Zakat yang diberikan kepada kerabat itu mendapat 2 pahala, pahala berdasarkan dan pahala menyambung silaturahimnya. Tapi kalau ke atas usulnya sama boleh, tidak boleh, itu tanggungannya. Kecuali misalkan ini Pak Gofar punya adik perempuan, kene ada sesuatu lah adik perempuan ini akhirnya menjadi tanggungannya Pak Gofar. Ini tidak boleh dikasih zakat karena tanggungannya. Beda mungkin. Tapi misalkan Pak Gofar ini adiknya yus berkeluarga, 2 anak bojo dan sebagainya, tapi kondisinya nun sewu dalam kondisi miskin, boleh itu dikasih. Zakatnya itu boleh. Tapi kalau itu tanggungannya sudah menjadi tanggungan panjenengan, kayak misalkan perempuan itu dalam kondisi apapun dia akan menjadi tanggungan saudaranya yang laki-laki. Misalkan mun saya duwe ponakan atau perempuan sing
yes, mudah-mudahan tidak terjadi. Misalkan ada kasus misalkan cacat dan sebagainya atau sakit dan sebagainya, dia tetap menjadi tanggungan orang yang menanggung. Makanya ketika tentang warisan niki nanti besok bapak sobah niku selain dia mendapat warisan, nanti kalau ada apa-apa dia ikut bertanggung jawab terhadap tanggungannya seperumahan itu. Dia naik ke atas ndak boleh nggih neng ibuke neng anake engko mulek kan neng kono ndak boleh niku, ndak boleh karena bukan termasuk golongan, termasuk yatim piatu tidak boleh dikasih zakat, ndak ada. Tapi infak sedekah ya, kecuali lek anak yatim emboke melarat, nah emboke dikasih sebagai miskin, tapi bukan anak yatimnya. Anak yatim tidak, anak yatim tidak ada, yatim dikasih zakat pun tidak ada, 8 asun tidak ada yatim nih. Tapi lah ibu sing miskin berarti ibu termasuk piatu dalam Islam itu tidak ada. Nah ini kan yatim piatu, lah piatu kan ditinggal mati ibu tidak ada dalam Islam. Pak Nur duwe mbak perempuan janda, terus nah dia sudah berdiri sendiri kan, ini bukan tanggungan tapi kita tetap disantuni, itu dikasih zakat boleh? Boleh, bukan tanggungannya Pak Nur. Nah kan dia kecuali misalkan nanti dia misalkan Pak Nur sudah mengikrarkan ini karena mungkin anake ora enek kabeh, sentek kabeh, dia sendiri misalkan nuwun sewu niki ndak menikah. Misalkan ada perempuan tidak menikah dan akhirnya kemudian sakit, lumpuh, wis ora iso apa-apa. Nah, itu karena Pak Nur sebagai adik atau Mbak Mase ditarik, ditanggung. Nah, itu ndak boleh begitu, dikasih zakat ndak boleh. Tapi udah berdiri sendiri ini boleh dikasihkan. Ini bukan tanggungannya, tapi tetap berbuat baik. Berbeda nanti kasusnya berbeda. Nih. Batasannya kalau sudah masuk nisab untuk zakat tadi berapa? Wah, niki batasan-batasan nisabnya. Nah niki ya nanti pripun? Ini pendapat sing terkuat, zakat harta zakat itu harus ada nisabnya, harus ada batasannya piro. Nah, piro niku. Pendapat kedua tidak ada batasan. Pokoknya duwe berikan. Ya, kita gabungkan dua-duanya. Misalkan contohnya begini. Panjenengan oleh rezeki tiba-tiba, oleh rezeki tiba-tiba. Lek nunggu setahun kan langsung aja keluarkan 2,5%. Saya oleh apa rezeki apa misalkan 10 juta misalnya begitu. Apa disimpan dulu sampai 1 tahun ke depan? Tidak, rezeki itu langsung keluarkan 2,5%. Apa dalil yang dipakai? Pendapat ini nggih. Rasulullah SAW melihat seorang ibu gendong anak cilik. Nah, anaknya cilik itu woi cincin. Takon ibu, anakmu ki nggih cincin wis zakate urung? Belum, keluarkan zakatnya. Nggih cincin apa nek sing sampai sak nisabmu? 90, 80 piro? Paling 5 gram. Terus keluarkan zakatnya. Itu dalilnya itu. Sehingga kalau ada sesuatu pokoknya langsung dapat rezeki langsung keluarkan, dapat rezeki langsung keluarkan. Misalkan ya, mungkin wong sing duwe proyek-proyek itu saya dapat tender langsung keluarkan, gaji dapat keluarkan. Nah itu nanti menjadi nun sewu. Kalau pegawai pripun? Nah kan menjadi muncul zakat profesi. Begitu gajian langsung keluarkan. Kok ini dikumpulkan setahun kok saya akan keluarkan lagi, itu lebih amannya, lebih aman dong. Tapi lah enggak, jadi sebenarnya ini ada pendapat singkat mana enggak perlu kudu ada nisabnya setahun. Misalkan duwe harta sekian Januari niki, Januari depan baru setahun baru dikeluarkan zakatnya. Ini waktunya dalam setahun.
haulnya niki setahun. Lah batasan nisabnya niki macam-macam. Niki lek emas sekian, engko lek kebo sekian, lek panenan itu sekian wasak, itu ada batasannya berbeda-beda. Ndak podo. Ya lek duwe duit dikruskan ke emas. Lek emas pinten gram? Sanggap apa enake 90 gram. Sakniki sak gram pinten? Anggapnya 1 juta, anggapnya 1 juta. Anggap aja 1 juta. Berarti duit 90 juta berarti harus dizakati. Nah, tak delok sekelas nih panjenengan 90 juta ki kakean, kok kakean. Nggone sing sik wakeh sian. Niku dikeluarkan zakate niku. Nah, nanti nunggu apakah ini nunggu setahun? Nah, ini nunggu setahun. Tapi kelemahannya nanti sing pendapat ini tidak harus nunggu setahun. Begini, pinter nih. Lek nunggu setahun, begitu misalkan Januari depan, Desember ki wis diutak bae. Iki lek 90 juta engko ditokne, diutik nek dilorot nih, sret dijukuk didol dinggit ora malih ora nek 90 juta. Dia mengplekoto Gusti Allah. Akhirnya, aku urung belum 90 juta, 80 juta. Lek debat dengan sing ngerti ngoten niku. Niki arep memplekoto wae engko. Begitu kan mau setahun. Anggapnya Januari depan. Desember bae. Duit kok 90 juta kena zakat niki. 90 juta di joko niki atau masih sing 90 di mistik jadi 70 gram. Iki ndang tutukane beras, ndang tinggi mangan-mangan. Nah, kene kan Allah ngerti mlekoto aku kowe awas ketika ono ning Gusti Allah. Nah, kadang harus setahun tuh begitu kelemahannya. Lek debat dengan orang sing pendapatnya non sewu tidak perlu nunggu setahun. Tapi selagi tetap ada pendapatnya nunggu setahun, haulnya setahun dulu. Nih, sana bisa nek sing pinter ngerti debatnya ngono. Arep mlakoto ora, ya ora sapa ngerti. Uang itu non saya begitu mau ngeluarkan zakat kayak gede, mesti eman. Beh, zakat kutok mobil Innova anyar beh. Kan dipelorot ben ora orang luar itu manusia umumnya begitu. Manusia itu bersifat apa? Pelit, berkeluh kesah. Nggih niki sing ngoten niku. Sayang ditokne. Nah, iku sing blenya di situ. Ya secara garis besar ngoten nggih. Detailnya nanti takok ning lasismu lah ben penak ben ndak sanggurui nanti sungkan saya. Mungkin Pak Anwar ini bagian lasismu mungkin. Nggih Pak Anwar. Lasismu? Mboten nggih. Sinten rasismu nggih? Oh, Pak Nur Hadi. Oh, rene. Nah, ini konsultasi mesti ngerti loh. Mesti sudah di training nang Surabaya Pak sudah nih. Nggih, Pak Gubernur. Nggih, lihat Bu. Nggih. Saya dengar bahwa zakat mal itu batasannya 1 tahun, sisa harta yang ada. Pendapatan dikurangi ya. Nah, kalau zakatnya itu betul betul gaji, bukan zakat, itu bisa sebenarnya enggak? Gaji ada zakat profesi di mana gaji setiap bulan diminta. Nah itu tadi saya bilang zakat profesi zaman Rasul tidak ada. Nah, tapi kan di ulama kontemporer, di antara di Muhammadiyah niku ada. Nah, intinya begitu kan, jenengan misalnya yakin profesi itu ada, nggih bayar. Lek boten nggak usah ditunggu setahun mawon. Harus ada coret-coretan nih, harus papan saya. Sisanya sekian dikumpulkan setahun, dihitung kok melebihi nisabnya, keluarkan. Nah, lek sing aman, nah itu tadi sing aman itu tadi gajian langsung keluar 2,5%. Kita terima itu pun resik. Dene misalkan kok dipangan misal gajinya terima 10 juta, keluarkan 2,5%. Dipangan-pangan sisa 5 juta. Disimpan tabung, seret. Terkumpul setahun, kena, dikeluarkan lagi ini dalam setahun keluarkan lagi. Itu lebih dahsyat. Daripada tidak dikeluarkan zakat profesinya nunggu setahun. Nah itu nanti kena dalil-dalil yang lain. Dalilnya tidak satu itu tadi. Cincin-cincinnya kan zakati. Cincin itu. Kaitannya panjang itu zakat niku kita sak meter nggak bisa 5 menit bisa tuntas, nggak bisa. Intinya kalau memang kita ada zakat profesi langsung
Begitu gajian keluarkan, begitu dapat tender keluarkan langsung 2,5%. Perkara nanti nek sisane kok terkumpul lagi dalam setahun, kok waktu zakat keluarkan lagi, ndak melarat. Ndak melarat. Nggih, Bu. Di sana. Nggih. Nggih. Pinter nih Bu. Rasul lihat ada seorang anak, misalnya saya lihat ibu ndelok gelang, Bu, wis zakate apa urung? Dereng Pak, keluarkan zakatmu. Berarti ketika membeli itu kan ada rezeki, ada duitnya itu. Misalkan 5 gram misalkan nggih. Sak grame 1 juta. Berarti kan 5 juta. Berarti ibu itu oleh duit 5 juta diwujudkan gelang. Nah, itu amannya kata Rasul zakati. Berarti 5 juta 2,5%-nya pinten? 120, pokoknya segitu dikeluarkan itu kan langsung. Nah, niki apakah setiap tahun nopo sekali? Kalau kurang dalam nisabnya itu ya sekali punya. Nah, sepunya. Tapi misalkan niki bulan ini gajian 5 gram, besok gajian 5 gram, disusun seret enek 10. Wis dikeluarkan zakat, ternyata dihitung dalam setahun kok yo wis kena batasane, keluarkan lagi yang zakat dalam setahunnya tadi. Sama saja itu tadi, misalkan ada zakat profesi, keluarkan 2,5%. Tinggi mangan-mangan sisa sekian juta, ditabung kan? Nah, dikumpulkan setahun. Sisa yang ditabung niki padahal kan sudah dizakati. Ngumpul dalam setahun, ternyata kok mau udah memenuhi syarat harus dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan lagi dari total jumlah, misalkan 10 juta nanti keluarkan lagi zakatnya dalam setahun. Nah, ini tadi kan dalam bulanannya. Kalau berkeyakinan ada zakat profesi, kalau enggak ya sudah, enggak usah, kumpulkan aja nanti dalam setahun. Banyak yang di zakat itu banyak nih. Termasuk harta perniagaan, kain-kain untuk dagangan, barang dagangan itu dizakati. Makanya toko emas niku zakatnya kan akeh. Juwejer ora bodoh kan zakatnya emas niku. Itu yang bener begitu zakat niku. Pak Aloha juga kan begitu, zakatnya kan tukang becak jejer ora karu-karuan. Nah niku benar, niku dalam setahun sekali. Semua harta perdagangan itu dizakati. Nek sega pecel disakati mboten? Mboten nek sega pecel. Sampun? Nggih, Bu. Ya, piutang. Misalkan ibu ngutangi kula 10 juta. 10 juta. Kan ngumpul nanti misalkan jatuh tempo kok sisa kena wajib zakat, misal gede misalkan kena 90 juta itu wajib dizakati. Piutang niku wajib dizakati, berarti itu harta kelek memenuhi syarat. Lek mboten nggih mboten. Saja ibu ngutangi wong akeh nggih saja. Kalau tak ngutang lah. Saya tak ngutang Bu lah. Tapi tidak boleh ada bunga, nggih. Tidak boleh ada bunga. Dalam iya, misalkan ibu ngutangi seseorang, misalkan kena nisab 1 juta begitu. Nah, itu kalau udah setahun kok disimpan pakai 1 juta, dicicil-cicil pakai 1 juta, atau pokoknya kena batasan, dikeluarkan. Piutang niku termasuk harta. Lek sing ngutang ora bayar zakat, lek sing ngutang. Sing ngutangi niku saya ngutangi Mas Teri. Ya masalahnya ora dibayar-bayar niku lho Kak. Oh, maksudnya iki wis tak ora dibalekne pripun. Tapi itu kan tetep hartane panjenengan, itu miliknya panjenengan. Itu urusannya orang-orang bayar niku urusannya dia dengan kita, dengan Allah. Lek kewajiban kita bayar tuh ya ngono iku, tetep wajib dikeluarkan. Kan urung dibalekne, Pak. Itu tetap kewajiban kita dikeluarkan zakate. Aku bayarnya nunggu dibalik nih.
Orang sebab itu piutang itu harta. Sekali lagi piutang niku harta. Lah orang dibalik nih tetap itu hartanya panjenengan. Perkara dia tidak mengembalikan, dia yang berdosa, bukan kita. Ponto, ora sah terlalu pelit-pelit hitung-hitungan zakat niku keluarkan aja pun ora lek melarat niku. Itu bukan kata saya, kata Allah begitu, tidak akan melarat orang yang dikeluarkan zakatnya niku. Sampun? Nggih. Ya. Ya, boleh. Itu orang yang gharim. Orang yang terlilit hutang dia untuk bayar itu boleh. Tapi harus dia tahu. Kalau tidak tahu, kalau orang ngerti kemana? Boleh bu, itu boleh. Panjenengan duwe adik atau duwe bude kok kelilit utang, cuma permasalahannya utangnya tinggi apa? Utangnya nek tinggi sing ora karu-karuan, ya saya boleh saja, tapi malah tidak bener nanti. Utang itu banyak ngutang di kebutuhan hidup, beda karo utang gitu ke mobil. Beda kasusnya. Lek misalkan orang itu mun sewu ada orang ngutang, kok dia untuk membeli kebutuhan makannya panjenengan itu relakan ndak wis penae. Itu sing nomor satu. Sing paling luar biasa lek ngerti iki ngutang iki wong keluwen. Panjenengan ngerti ki wong mlat ngutang jadi tuku beras. Ngerti ora sah Pak ora saya utang mesti dikasih mawon. Just tapi wis Pak tak kene ikhlasnya. Itu sing bener. Tapi lek ngutang tinggi tuku mobil harus ditagih niku, geret mobilnya niku, ndak beda kasusnya. Nah itu tadi boleh bu, intinya boleh. Kalau Pak Dene dulure kelilit utang, panjenengan zakatnya dikeluarkan untuk nutupi utang itu boleh. Kalau utangnya gawede, berarti zakatnya jenengan gawede, luar biasa. Minimal mengurangi, boleh niku, gharim itu. Orang yang terlilit utang itu masuk 8 asnaf. Nah ini harus dicek dulu utangnya tinggi apa. Lah utang tinggi rabi nih oleh Pak. Enak oh, kocok lo ngutang ning kula 5 juta, tinggi rabi ternyata. Rabi nih oleh Pak. Aja mancing-mancing pun mboten mawon insyaallah. Santai-santai. Insyaallah demikian kita lanjutkan nanti akad depan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.